Shalom sekali lagi, shalom. Shalom. Saya mau memperkenalkan saya dulu. Nama saya Bisdoyun, orang Korea. Saya tinggal Komisi 3 Jalan Wijaya. Gereja kami juga Jalan Wijaya. Gereja kami jumlahnya kira-kira 1.500. Dewasanya kira-kira 800. Remaja dan youth kira-kira 700. Semua kami 1.500. Saya sebagai majelis dan misionari. Gereja kami saya mau buka sedikit. Gereja kami ada dua visi yang jelas. Yang pertama, gereja kami ingin membangun gereja di seluruh Indonesia sampai 3.000. Saat ini 850 gereja sudah bangun maksudnya udah bantu untuk konstruksi dan setiap bulan bantu untuk gereja berapa uang gitu. Visi satu lagi gereja kami akan membangun universitas di Deltamas di Bekasi. Semua di Indonesia banyak ada universitas. Gereja kami yang paling bagus maksudnya bahasa Inggris juga, dosen juga udah datang sampai 15 dari wisuda sampai Stanford sampai Harvard. Sangat mereka bagus, mereka siap untuk Indonesia. Bagaimana bisa mengajar kepada orang Indonesia supaya memimpin untuk Indonesia. Kalau saudara kalau kesempatan berdoalah untuk orang Korea, bukan hanya tinggal di sini aja. Untuk Indonesia banyak ada rencananya. Bukan hanya cari uang atau bisnis, tapi semua uang orang Korea akan habis untuk menginjil atau bagaimana bisa mengenal Yesus Kristus di Indonesia. Satu lagi ya, kalau izin, gereja kami mau membuka siar namanya. Sekarang nomor channel berapa? Di situ terus siar untuk khusus Islam. Jadi mulai jam 5 sampai jam 7 gereja kami ingin terus siar kerjasama dengan orang Korea di CGN TV. Saudara kalau kesempatan coba channel berapa, mulai jam 5 sampai jam 7 ada khusus orang Indonesia, khusus untuk Islam. Jadi kita bisa lihat setiap hari. Sampai di sini yang saya memperkenalkan gereja kami. Inilah yang dari Mr. Shin, benar-benar dari Korea. Dia juga di dalam hati ada apinya maksudnya Roh Kudusnya luar biasa. Dia nggak tahan karena menerima karunia dan anugerahnya luar biasa. Dia mau sampaikan kepada orang Indonesia. Justru beberapa hari lalu dia datang keliling sampai Medan, dunia ini, bukan hanya Indonesia aja, dikeliling dunia karena dia menginjil, karena dia tugasnya dari Tuhan untuk penginjil. Dan salah satu namanya Mr. Shin, gerejanya Korea Presbyterian Church, maksudnya ya di Korea paling terkenal dan jemaahnya juga salah satu paling banyak. Ya, saya sampai sini Mr. Shin ini akan mulai. 우리 먼저 하나님 말씀 보겠습니다. Mari membuka Alkitab.
사도행전 11장 19절 30절. Kisah Para Rasul pasal 11. 성경을 다 같이 찾아봅시다. Ya, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat mulai 19. Kalau sudah, oh di sini udah 11. 아시죠? Ya, kita coba satu suara mulai ayat 19 sampai 30. Agak sedikit lama, coba suara semangat. 19, ya mari baca satu suara, 1, 2, 3. Sementara itu banyak saudara-saudara telah mereka sempat sampai ke Indonesia, Siprus dan Turki. Namun mereka berhujat kepada orang Yahudi. 20 akan tetapi antara mereka Yunani dan oh Yesus adalah Tuhan. 21 dan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. 22 maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. 23 setelah Barnabas dan Yulia kasih karunia Allah, bersuka-citalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 25 lalu pergilah Barnabas itu untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, kita membawanya ke Antiokhia. 26 mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. 27 pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. 28 seorang dari mereka yang bernama bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa pada kegelapan yang besar. Baik itu terjadi juga pada zaman Claudius. 29 lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan satu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yuda. Terakhir 30 1, 2, 3 hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada peraturan dengan cara Barnabas dan Saulus. 아멘. 아멘. 이런 교회가 이 교회에 와서 섬기는 교회가 축복하기 바랍니다. Tuhan memberkati jemaat ini dan gereja ini seperti yang tadi baca gereja Yerusalem. 아멘. Ini karena masih belum bangun jadi amennya belum. Sekali lagi amin. 여러분 교회는 뭐냐 보니까 예루살렘 교회. Ya, sebelum saya datang di sini tanya gereja nama gereja ini apa? Jadi gereja nama itu Yerusalem. 예루살렘 교회가 세계복음화 교회입니다. Ya, Yerusalem bukan gereja ini, gereja yang pertama setelah Petrus. Gereja yang pertama itu adalah menginjil untuk seluruh dunia. 하나님께서 이 교회에게 이렇게 말씀하십니다. Tuhan memberitakan kepada gereja Yerusalem. 오직 성령이 너희를 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유와 사마리아와 각별한 내정의 교회가 Setelah menerima Roh Kudus akan pergi untuk supaya jemaat
pergi ke seluruh bangsa supaya muridku. 그 약속 붙잡고 모인 교회가 안디옥 예루살렘 교회입니다. Ya, itulah Yerusalem, gereja Yerusalem kumpul untuk supaya menginjil untuk seluruh dunia. 그렇죠. 그 교회가 그 약속 붙잡고 기도하다가 하나님이 그기에 오순절날에 하늘에서 여러 충만했어요. Mereka maksudnya pegang perjanjiannya supaya gereja Yerusalem bisa menginjil ke seluruh dunia itu. 그 교회에서 일어난 이 복음이 저 사마리아로 또 저 안디옥 같은 아시아로 또 유럽으로 이렇게 로마까지 옵니다. Ya, melalui gereja Yerusalem pegangannya Antioquia, tetapi Roma dan sampai Eropa sudah mereka yang menginjil kepada mereka. 자, 본격적인 복음 전도니까 비판이 많이 나죠. Ya, setelah menginjil kepada mereka yang datangnya bukan untuk berkatnya, datangnya untuk penganiayaan. 12월 스데반에서 살 복음 전도가 순교를 Ya, salah satu itu yang Stefanus, bukan Stefanus yang ini, tetapi Stefanus di Alkitab itu akhirnya hukum mati. 그러니까 스데반의 죽음이 본격적으로 이제 막 예루살렘을 비판하기 시작합니다. Setelah itu malah makin lama susah, makin menganiaya luar biasa setelah hukum mati. 그래서 사도들 제외하고 성도들이 흩어지기 시작합니다. Nah, setelah itu banyak jemaatnya tersebar sampai ke dunia. 흩어지면은 겁이나 도망이 아니고 다른 지역으로 이제 오게 됩니다. Ya, maksud saya bukan untuk oleh karena takut jadi mereka tersebar, tetapi supaya menginjil kepada bangsa yang lain atau negara yang lain. 오늘 보니까 베네기에 구로 안디옥까지 이르러 유대인만 말씀을 드렸다. Ya, bukan hanya ini ya, sampai Siprus, Antioquia, dia sampai ke situ supaya menginjil kepada mereka. 유대인이니까 유대인으로 보면 Ya, jadi bukan hanya untuk Yahudi aja, bukan yang semua mereka tersebar sampai menginjil kepada mereka. 그런데 오늘 뭐라 했습니까? 20절 그 중에 구로와 구로에 있는 사람이 안디옥에 이르러 헬라에도 말하여 예수에서 접하였다. Ya, bukan hanya itu aja, beberapa orang untuk bukan hanya Yunani, tetapi untuk yang negara yang lain juga bisa sampaikan tentang Kristus. 이게 중요합니다. Ya, itu yang penting saudara. 그렇죠. 민족을 넘어섰다. Ya, dia bukan hanya untuk yang bangsa Israel saja, tapi ya, Yunani dan Yahudi juga sampai mereka menginjil. 세계복음만 하면 저도 그릇이 돼야 돼요. Ya, kalau begitu saudara-saudara, gereja ini gimana? Apakah seperti gereja Yerusalem? Apakah sampai bangsa yang lain pernah mengutus kepada mereka untuk menginjil? 제가 스페인에 가서 복음 전했어요. 스페인 안에 성도들이 뭐라 그러냐면 와 동양인이 와서 우리 오늘 복음에 Saya pernah ke Spain, negara Spain. Setelah itu mereka katakan mereka orang Korea kok sampai datang ke Spain. 그래 뭐 어떤 사람은 막 Nah, setelah itu mereka nggak mau dengar firman Tuhan dari saya. Mereka pikir itu wah itu orang kita kan sombong yang bangga. Saya lebih bagus saya keluar, saya nggak mau dengar untuk firman dari saya. 자기들이 유럽 사람인데 동양인이 와서 복음 전했어요. Karena kita setiap kali bangga untuk sebagai orang Eropa, saya nggak mau dengar firman dari orang Korea. 그 정도 수준되면 사실 교회 공부가 어렵죠. Ya, kalau itu ya, menurut saya gereja itu nggak mungkin bertumbuh itu. 여러분 교회는 제가 일부러 스테파노 때도 우리 저 스테파노스 우리 장로님이 와서 설교해달라고 부탁했어요. Ya, saya lihat Bapak Stefanus, jangan salah paham, Bapak yang Stefanus, bukan yang Stefanus yang tadi yang hukum mati, bukan. Dia minta kepada saya untuk khotbah ini. Berarti gereja ini pasti akan bertumbuh. 형님들 목사님이 좀 설교 부탁했겠죠. Ya, karena mungkin ya saya sebagai orang Korea, saudara-saudara yang terima dari firman Tuhan dari saya, kayaknya nggak ada masalah. Justru itu dia undang saya ke khotbah di sini. 제가 어제도 기도하면서 다니면서 기도하면서 하나님 오늘 아침에 우리 제게 이 말씀을 주셨어요. Ya, sebelum ke sini saya berdoa Tuhan hari ini mau ayat apa yang mau sampaikan kepada gereja ini. 제가 보면서 궁금했습니다.
어떻게 할까? Ya, saya sangat pengen tahu gereja seperti apa untuk apa, jemaat berapa orang datang, jemaatnya seperti gimana, saya pengen tahu itu, sangat mau datang di sini. 그런데 제가 이런 생각을 차 타고 오면서 하나님이 오늘 이 교회에 제일 가게 하는 이유가 작겠냐? Ya, saya berdoa Tuhan, apa kehendak Tuhan hari ini sampai saya di sini untuk apa? 저는 전 세계 다니는 복음전을 전도자고 정말 복음전 목사인데 하나님 그냥 맞았어요. Ya, karena saya bukan hanya Indonesia, saya keliling dunia, banyak saya khotbah dan menginjil kepada mereka. Pasti waktu saya khotbah pasti selalu Tuhan yang berikan kepada saya hari ini apa yang harus sampaikan. 제가 이렇게 기도해요. 하나님, 이 교회가 앞으로 잘 가르다 인도네시아 복음을 정말 그런 교회 되기를 바랍니다. Ya, saya harap dan berdoa gereja ini bukan hanya untuk kumpul beberapa orang ibadah, tetapi beberapa orang harus menginjil kepada negara yang lain. Itu yang saya harapkan di dalam hati saya. 인도네시아는 모슬림이 너무 많은데 하나님, 이 교회가 앞으로 인도네시아 모슬림을 복음하는 교회이구나. Ya, saya berdoa lagi karena Indonesia banyak orang Muslim. Bagaimana bisa sampaikan kepada mereka, menginjil kepada mereka. Ini gereja ini, nah, untuk khusus tugasnya untuk menginjil kepada orang Islam. 모슬림이 많은 이 아시아 저 중동을 복음하게 하옵소서. Ya, bukan hanya ini aja, bukan untuk sampaikan Muslim di Indonesia, sampai di Saudi Arabia, Irak, daerah di situ juga akan mengutus kepada mereka untuk supaya menginjil kepada mereka. 여러분이 이름이 예루살렘 교회가 앞으로 예루살렘 복음하구나. Ya, bukan hanya ini aja, itu seperti yang gereja Yerusalem yang mula-mulanya, seperti tugasnya atau gereja seperti itu untuk menginjil kepada bangsa yang lain. 예루살렘 복음이 없어요. Karena sekarang yang Yerusalem, bukan yang Yerusalem gereja ini, Yerusalem di Israel, mereka tidak ada Injil, dia tidak percaya Tuhan. 여러분 이스라엘을 복음하기 마지막입니다. 그렇죠? Ya, inilah saudara-saudara, kirimlah, utuslah kepada Yerusalem supaya bisa percaya Tuhan. 여러분 세계 복음화는 예루살렘이 시작이 아니고 전 세계 돌아다니고 예루살렘에 오면 Ya, karena ya Yerusalem yang mula-mula gereja itu sudah mulai menginjil sampai keliling-keliling dunia ini, akhirnya kembali ke Yerusalem. Itulah hari terakhir. 여러분이 교회 이름이 중요합니다. 교회 이름이 중요하다고. Ya, menurut saya jumlah beberapa orang percaya Tuhan penting juga menurut saya. 그렇잖아요. 우리 교회 이름이 선교 제일교회예요. Ya, gereja saya itu adalah gereja saya namanya misi yang pertama, yang misi, gereja misi. 그렇게 하나님이 교회 이름대로 전 세계 선교하게. Ya, oleh karena itu semuanya pada berdoa supaya saya keliling dunia supaya menginjil kepada mereka. 이름이 아니고 은혜, 하나님과의 약속. Ya, ini bukan hanya namanya saja, tetapi Tuhan perjanjian kepada kami. 그렇게 잡으면 성취가 돼요. Kalau saudara-saudara pikirnya imannya sampai di situ, pasti gereja ini akan mengutus orang untuk menginjil yang dunia yang lain. 자, 오늘 보니까요, 이렇게 복음 가지고 흩어졌는데 하나님이 이 사람들이 민족을 넘어서 헬라에게 복음을 전했다. Ya, karena mereka setelah tersebar, setelah suku mati, setelah itu tersebar ke dunia yang lain, bukan hanya untuk negara yang Israel saja, negara yang lain, Yahudi dan Ibrani juga. 여러분 축복받으려면 그릇이 커야 돼요. Ya, kalau mau menerima berkatnya harus feeding, harus besar. 그렇잖아요. 하나님이 전능하십니다. Ya, karena Tuhan mau kasih berkatnya, tapi 하나님이 feeding 축복을 쏟아부을 수도 있어요. supaya Tuhan memberkati untuk gereja ini harus saudara siap untuk 여러분 harus 그릇이 besar. 많으면 아무리 쏟아부어도 욕하겠죠. Ya, tapi piringnya kecil, walaupun berkatnya luar biasa, melimpah, tapi piringnya kecil itu nggak bisa menerima itu. 하나님은 예루살렘과 사마리아와 저 땅끝까지 진이 되겠다 하는데 그릇이
banyak yang 좀 몰라. Karena Tuhan rencananya melalui gereja ini sampai bukan hanya ini aja, sampai ujung bumi, sampai Yerusalem dan sampai seluruh negara siap untuk memberkati supaya menginjil kepada mereka. 그런데 오늘 보세요. 부모로와 그런데 몇 사람이 안디옥으로 헬라에도 복음을 줬다. Ya, sudah tadi baca, bukan hanya yang itu aja, yang negara-negara yang lain juga gereja Yerusalem menginjil kepada mereka. 여러분 안디옥 교회 무슨 멤버입니까? Ya, seperti Antioquia, membernya Antioquia, saudara-saudara gimana mereka sudah tadi baca itu. 여러분이 예루살렘 교회가 성도들이 목사님 위해서 성도들이 이끌으시게 버리면 하나님의 역사. Ya, karena Yerusalem yang mula-mula gereja itu maksudnya memberkati, setelah itu gereja Antioquia juga yang muncul juga. 저는 복음 깨닫고 나서 모든 사람이 복음 필요한 것이다. Ya, setelah saya mengerti tentang Injil, ya sangat di dalam hati saya terharu. Jadi oleh karena itu Injil itu adalah sangat penting daripada segalanya. 제가 그래서 세계복음화 이렇게. Oleh karena itu saya putus masa depan sampai Tuhan panggil, saya akan menginjil kepada semua bangsa. Saya akan menginjil kepada mereka tentang Kristus. 근데 뭐 제가 오늘도 한국 가면 뭐 하는데 어떻게 계세요? Saudara-saudara tahu kan saya hanya bisanya bahasa Korea, tetapi bagaimana bisa bahasa Korea sampai ujung bumi? Bagaimana bisa itu? 그렇죠. 그런데 하나님은 전 세계를 가서 복음이라는 거예요. Ya, tetapi Tuhan berikan kepada saya bukan hanya orang Korea aja, tapi keliling sampai dunia negara supaya menginjil kepada mereka, supaya mengenal Yesus Kristus kepada mereka. 제가 내 교회에 우리 민족 누구? Ya, bukan hanya maksud saya bukan hanya orang Korea aja. Saya sudah lewati bukan orang Korea aja, tetapi saya keliling seluruh dunia ini. 제가 한국 완전 다민족 많은 사람이 지금 한국으로 지금 유학도 오고 근로자도 오고 막 이렇게 옵니다. Karena di Korea pada orang Indonesia juga datang, orang Filipina datang, orang banyak negara yang lain datang ke Korea supaya cari kerja, supaya mereka itu belajar juga sampai saudara 1 juta sampai saat ini. 제가 세계복음을 알고 생각해요. 이 온 사람이 너무 중요한 거예요. Ya, setelah itu saya pikir ya daripada saya keliling yang dunia, lebih bagus apa yang mereka datang ke Korea itu aja pergi menginjil dulu. 내가 여러 사람한테 복음 정말 모르고 있었어요. Ya, saya keliling dunia ini banyak belum mengerti untuk tentang Injil yang benar itu. 근데 우리는 복음을 알고 있어요. Tetapi saya tahu tentang Injil yang benar itu. 그 내가 이 한 명이 복음 없는 나라니까 한 명이 한 나라를 보여줘요. Ya, satu negara, satu orang mengerti tentang Injil, menurut saya cukup sekali. Karena satu orang benar-benar menerima Yesus Kristus, berubah negara mereka semua. 내 한 명을 훈련시켜서 제 나라를 복음하겠어. Oleh karena itu saya putus. Bagaimana caranya mengajar? Bagaimana tentang Yesus Kristus kepada satu orang juga gak apa-apa. Satu orang cukup, setelah cukup mengerti, kembali lagi ke negara masing-masing. 그래 하나님이요 진짜 한 명이 한 나라를 살아주십니다. Ya, setelah itu benar satu orang di daerah di Afrika, satu orang dia benar-benar menjadi menerima Kristus, setelah kembali benar-benar bikin api untuk negara dia. 인도네시아의 사진첩 공무원 젊은 청년이 한국이고, ya salah satu orang pemerintah mereka datang ke Korea untuk belajar di Korea gitu. 내가 대학에서 그 친구를 만나서 그 친구 보험제를 훈련시켰어요. Ya, setelah satu orang ketemu karena dia datang ke Korea untuk belajar, tapi saya ketemu dia, saya menginjil kepada dia. 이 친구가 돌아와서 자기 가족을 시작해가지고 교회 여러 개를 가지고 setelah saya mengajar kepada dia tentang Kristus, setelah kembali ke Indonesia, bukan hanya keluarga aja, untuk setelah itu keluar di gerejanya juga, di daerah di sini semua menginjil oleh karena dia mengerti Kristus. 그래서 제가요 이 자카르타, 스마랑, 수라바야, 암폰 이런 지역에서 Oleh karena itu saya beberapa kota yang Jakarta juga ya, Surabaya, Semarang, Ambon juga saya keliling supaya menginjil kepada mereka. 어제 우리가 저기 수마트라 저기 토바. Ya, kemarin
COVID-19 dekat Donald Trump. 제가 무슨 말을 하냐면 여러분이 하나님 말씀을 그냥 묻지 마시고 약속 붙잡으세요. Ya, bukan saudara-saudara datang asal gereja, tetapi coba pegang perjanjiannya, coba berdoa untuk itu supaya bisa menerima berkatnya. 몇 사람이 민족을 넘어서서 다른 민족 목표였냐 이래 했는데 하나님이 그 사람 중에서 그 역사하셨어요. Karena saya berdoa untuk supaya satu orang mau mengintip, tapi akhirnya oleh karena satu orang, semua setelah mereka kembali masing-masing negara, mereka berubah negara dia sendiri. 그게 오늘 성경에 나오는 안디옥입니다. Inilah hari kita dibaca gereja Antioquia, itu adalah seperti itu, saudara. 얼마큼 하나님 역사하셨냐 21절에 보면 주의 손이 함께했다. Berapa lama mereka Tuhan menyertai kepada Antioquia? Cukup lama. 자, 주의 손이 함께 되니까 수많은 사람들이 믿고 싶거든. Ya, bukan hanya itu, sejumlah banyak jumlahnya menambah. 이 사람들이 하나님의 정말 뭐냐고 손 붙잡고 그걸 조금 봉제했는데 하나님 이렇게 돼요. 이렇게 힘든 거예요. Bukan waktunya banyak, mereka menginjil kepada tentang Kristus. Setelah itu banyak jumlah orangnya berbalik, maksudnya kembali kepada Tuhan. 그래서 20절 보면 이 사람들의 소문이 저 예루살렘교회에 알려져가지고 바나바를 이 교회에 앉히고 Akhirnya karena Antioquia makin jumlah jemaatnya makin tambah, akhirnya gereja Yerusalem juga ketahuan. Wah, gereja Antioquia makin menambah, jumlahnya makin bertumbuh. Akhirnya dari gereja Yerusalem mau utus satu namanya Barnabas. 목사 평신도들이 모여서 봉제했니까 모였으니까 지도에 없잖아요. 그러니까 예수님과 알고 바나바를. Karena Antioquia, gereja Antioquia itu tidak ada pendetanya. Tapi mereka kumpul, mereka menginjil kepada orang yang lain. Akhirnya jumlah jemaatnya makin setiap hari makin tambah. 그러니까 보세요. 23절 보니까 바나바가 보니까 하나님의 은혜가 보였다. Setelah itu surat tadi yang kata ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia. Barnabas datang ke gereja Antioquia, kasih karunia luar biasa. 자, 그 바나바가 여기 뭐 위로도 하고 이렇게 그 사역을 했는데 이 사역은 큰 무리가 또 죽게 돼요. Ya, setelah itu orang sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Oleh karena siapa? Oleh karena 여러분 우리가 이 좁아서요. 주의 손이 함께하는 거예요. oleh karena itu Tuhan menyertai gereja Antioquia. 제가 와서 찬양하고 부르고 보니까요. 은혜입니다. 은혜스럽더라고요. Ya, tadi saya datang melihat untuk puji-pujian, wah, dalam hati sangat terharu karena semua orang yang mau menerima siap menerima berkatnya. 제가 여러 지역 가보니까 펜타코스트 보스니들이 많이 있더라고요. 보고대로. Ya, saya keliling di Indonesia, banyak saya ketemu yang gereja Pentakosta. 저 보면 찬양 열심히 합니다. Tapi saya lihat mereka berusaha puji-pujian luar biasa. Saya lihat 몇 시간이세요? 몇 시간? sampai 2 jam mereka untuk puji-pujian. 그리고 막 방언하고 인상. Ya, setelah itu berdoanya luar biasa, suara bersih itu saya lihat di gereja Pentakosta. 하나님 주신 걸 해야 돼. Bagaimana caranya cara mereka bukan masalah. Maksud saya 문제는 그게 아니에요. 메시지는 다 들어. ya, setelah itu saya khotbah, mereka semua tidur. 2 jam sibuk untuk memuji, puji-pujilah. Setelah itu waktu saya berdiri mau khotbah, semua patuh, semua tidur. 그냥 말씀을 많이 들으셨다. Mereka belum siap untuk mendengar firman Tuhan. 이게 전부 Saya lihat banyak gereja Indonesia seperti itu, sibuk untuk yang lain, tapi penting waktu firman Tuhan mereka semua. Setelah itu saya tanya, tahu nggak tentang Injil? Mereka nggak tahu, cuma saya tahu. Jadi saya nggak tahu gereja ini untuk apa, atas namanya gereja, tapi mereka nggak tahu tentang Kristus. Tapi saya lihat gereja ini ya sangat ingin mau mendengar firman Tuhan. 찬양이 막 인간도 그렇고 정말 우리가 차분하면서 Puji-pujian juga luar biasa. Ya,
itulah harapan untuk gereja ini. Amin. 일단 제게 그 뭐였습니까? Ya, pandangan saya seperti wah ini gereja ini sangat 하나님 bagus. 소리가 놓치는구나. Ya, kalau itu Tuhan pasti akan memberkati kepada saudara-saudara. 그러니까 여러분 교회를 충분히 인도네시아에 복음하시다. Ya, oleh karena itu saya yakin gereja ini akan menginjil kepada bangsa yang lain. Amin. 이제 중요한 건 어떻게 하면 되느냐? Bagaimana caranya, saudara? 보세요. 이 바나바가 가서 이걸 보고 어떻게 합니까? 저 다소에 가서 바울을 데려요. Ya, setelah Barnabas melihat kasih karunia Allah di Antioquia, setelah itu wah jumlahnya begitu tambah, akhirnya dia pergi ke Daso Damsik, akhirnya bawa Saulus. 왜 그럴까요? Kenapa dia harus pergi ke Damsik dan bawa yang Saulus? 바나바는 인품도 좋고요. 바나바는 뭔가 이렇게 위로도 잘하고 이런 사람. Ya, sudah tadi baca Barnabas orangnya baik, apalagi dia melimpah. 근데 바나바가 아마 자기가 못한다는 생각이죠. 그러니까 바울이 필요하다고 생각해요. Ya, bagi pandangan dia, walaupun saya yang baik dan melimpah Roh Kudus, tapi saya nggak bisa mengajar, saya nggak bisa khotbah kepada gereja Antioquia. Akhirnya dia bawa satu yang pendeta lagi, itu namanya Saulus. 바울은 담메색에서 예수님을 잡으러 가다가 예수님 만나서 회개하고 그렇잖아요. 하나님께 Karena saudara tahu tentang Paulus, dia salah satu orang jahat. Dia bunuh orang yang percaya, tetapi akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia begitu siap untuk mengajar, maksudnya mengajar kepada orang yang lain. 워낙 핍박하던 데부터 돌아오니까 예수님 사람 다 믿어야지 바라봐지. Berapa tahun lagi sebelumnya dia salah satu orang jahat untuk bunuh, tetapi setelah kembali ke gereja Antioquia kaget, kok ini orang datang lagi untuk cari informasi untuk supaya bunuh yang percaya itu. 이런 사도들도 다 바울을 안 만나. Ya, setelah itu yang gereja Yerusalem itu juga saya nggak mau ketemu Saulus karena takut kena mati. 그때 바나바가 사울을 데리고 사도 중에 속인 거죠. Ya, setelah itu Barnabas dia tahu apa yang artinya Paulus. Setelah itu pergi dia bawa mengenal kepada mereka. 이 바나바가요 안디옥에 가서 저 다소에도 찾아가 바울을 데려옵니다. Ya, akhirnya yang Barnabas sampai jauh-jauh pergi dia tidak Damsik, dia bawa Saulus bawa kepada yang gereja. 오늘 성경이야 1년간 같이 동역을. Ya, sampai 1 tahun bersama-sama mengajar kepada mereka. 자, 동역은 뭐냐? 21개로. 21개 보면 만남에 안디옥에 들어와서 우리 교회 1년간 모여서 큰 머리를 가르쳤다. Ya, setelah mereka kembali ke Antioquia, sejumlah banyak mereka mengajar kepada mereka. 자, 많이 몰려왔으니까 이제 어떻게 합니까? 가르쳤다. Ya, karena banyak orang pada kumpul, ya jelas dia mengajar kepada mereka. 훈련시켰다. Latihan. 아마 바나바 볼 때 바울이 가장 이 전도를 잘 시켰다. 복음을 잘 시켰다 생각했죠. Ya, karena menurut pandangan Barnabas, ya kalau Saulus pasti bisa mengajar yang jelas kepada mereka. 성경은 이제 무리를 큰 무리가 가르쳤는데 성경 그다음 제자들이 안디옥에 들어서 그리스도인을 그렇게. Ya, mereka bukan hanya yang 1-2 orang, yang banyak orang yang dia yang ajar, setelah itu kembali kepada Tuhan. 그냥 예수 믿고 와 있는 많은 성도들 전부 제자시켰다. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi mereka muridnya dari dia. 바울이가 바나바 1년 동안 이 교육을 훈련시켜서 완전 제자시켰다. Ya, setelah 1 tahun mereka mengajar kepada mereka, akhirnya semua bukan asal jemaat saja, tapi menjadi muridnya. 어떤 제자들입니까? Murid seperti apa sudah? 여기 보면 별명이 그리스도인이라 이렇게. Tetapi namanya dia itu adalah Kristus. 그렇죠. 안디옥에서 사람들이 저 그리스도인들이야. Orang-orang banyak melihat gereja Antioquia, wah ini orang Kristus. 이게 중요한 거예요. Itu yang penting saudara. 그렇죠. 안디옥에 전부 그리스도인으로 바뀌었다.
Ya, karena mereka mula-mulanya nggak jelas. Setelah 1 tahun mendengar firman Tuhan, akhirnya gereja Antioquia namanya semua, wah ini benar-benar orang Kristus. 이 교회가요 제일 로마까지 본 거예요. Ya, akhirnya orang Antioquia, jemaat Antioquia 하나님 이 교회 출보를 얻었다. sampai ke Yerusalem, sampai Roma. 보세요. 천하가 기근이 들어가지고 성경에서 전부 막 굶어 죽게 돼요. Ya, akhirnya mereka tadi baca seluruh negaranya kelaparan besar. 그런데 안디옥에 되니까 흥분해가지고 저 예루살렘에 가고 Ya, setelah itu mereka sumbangan dari Antioquia, sumbangan sampai bawa ke Yerusalem, gereja Yerusalem. 그말 뭐래요? 하나님 경제시분을 줬다고 말해요. Ya, bukan hanya ini aja, mereka Tuhan menyertai kepada gereja Antioquia, bukan hanya berkat, tetapi ekonominya juga menambah. Oleh karena itu kumpul uang sampai membawa ke Yerusalem. 자, 잘 들어보세요. 그리스도인 Ya, itu saudara-saudara saya mau pengen bicara orang 안디옥에 Kristus. 특징 Karena 모든 게 그리스도인이다. karakternya orang Antioquia itu semua panggil seperti 무슨 말입니까? orang 그리스도인이다. Kristus. Apa artinya Kristus? 그리스도를 안단 말이겠죠. Mereka tahu tentang Kristus. 저 친구들 뭐 그리스도를 딱 얘기하니까 그리스도를 그냥 안단 Ya, 말이에요. karena mereka tahu, wah ini Kristus. 여러분 그리스도 뭔지 아십니까? Saudara-saudara tahu nggak tentang Kristus itu? 그냥 예수 무슨 배잖아요. Ya, biasanya Yesus Kristus. Tapi apa maknanya ini? Maksudnya, 아까 뭐 사람으로 다 걸리는데 뭐 예수 그리스도를 나와요. ya, tadi saya nggak jelas bahasa Indonesia, tapi saya lihat Yesus Kristus. Berarti apa maknanya? Apa yang artinya untuk Kristus? 그리스도를 아는 성도들. Ya, karena seperti gereja Antioquia, mereka semua mengerti tentang Kristus. 마태복음 16장 13절 25면 예수님이 이런 질문하십니다. Ya, Matius pasal 16 ayat 16 ke atasnya, 사람들이 인자는 거라요. Yesus Kristus tanya kepada muridnya, 너는 세례와 엘리야 예레미야 시대냐? siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Ada yang mereka jawab seperti Yohanes Baptis, 예수님이 아무 말도 안 dan 했어요. Elia seperti yang sebagai 어떻게 소리야? nabi. 아무 말. 그렇죠. 그리고 그는 너희를 아는 분 아니야 제자들. Yesus Kristus langsung tanya kepada yang muridnya, bagaimana? Siapa aku ini? Tanya. 근데 베드로 뭐라고 얘기했어요? Petrus jawab kepada Yesus, apa itu? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. Engkau adalah Mesias, maksudnya engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 예수님의 바요나 시몬이가 복이 있다. Ya, berbahagialah Simon. 이를 얘기할 때는 혈육이 아니고 하늘에 계신 아버지. Menyatakan ini bukan untuk dari manusia, inilah dari Bapa di surga. 너는 베드로라. Ya, itu nama Simon itu menjadi Petrus. 내가 이 반석에 내 열쇠. Saya akan mendirikan di atas batu karang batu untuk jemaatnya, gerejanya. 음부의 의사에 너를 이기지 못할 것이다. Tidak akan maut, tidak akan menguasai. 내가 네게 천국을 주마. Saya akan berikan kunci di sini. 네가 땅에서 내리면 하늘을 내리고 네가 땅에 풀면 하늘을 풀리고. Kalau diikat di dunia akan terikat di surga. 그래 뭐라 그랬어요? 네? 마지막 20절 하고 내가 그리스도의 것을 아멘 말한다. Jangan sampai kasih tahu sama orang yang lain, saya adalah Kristus. 그럼 여기 핵심단은 뭐예요? 내가 지금 얘기해 준 핵심단은 뭡니까? Ini saudara-saudara yang tadi saya katakan ini, yang penting esensinya ini apa? 핵심단은 뭐예요? Esensi itu adalah apa, saudara? 듣고 계십니까? Saudara-saudara masih dengar? Masih? 예수님은 내가 그리스도 하는 말 해줘요. Karena tadi Yesus katakan Yesus Kristus, jangan sampaikan saya adalah Kristus. 내가 많은 성경 물어보니 예수님 누구냐? 이러고 천차만별을 불교를 했다. Ya, karena saya sering tanya seorang yang jemaat, Yesus itu siapa? 한 명도 제가 원하는 대답 하는 사람 없더라고요. Tapi ada yang jawabnya nggak jelas bagi saya. 딴 말이에요. 예수님 보고 그리스도라고 고백해야 된 거예요. Yesus adalah Kristus. Pentingnya Yesus adalah Kristus. 그게 예수님 감동받는 거예요. Itulah dia yang terharu dalam hati dia. 하나님의 아들, 구주, 구세주 다 맞지만 그게 중요한 거예요. Ya, anak Allah yang Yeremia, ya itu penting juga. Tapi lebih penting itu Yesus adalah Kristus. Itu 그리스도
Kristus itu yang penting. 그게 중요합니다. Itu yang penting. 아무도 몰랐는데 베드로가 처음을 보게 됐어요. Semua orang yang nggak tahu Yesus adalah apa, siapa, tetapi Petrus jawab Yesus adalah Kristus. 자, 사도행전 17장 3절 보면 바울이 이렇게 해요. Ya, kisah para rasul pasal 17 katakan 성경 가지고요, 해당에 가서 방문하는데 성경 쭉 근데 성경 구약 성경이 없잖아요. 그래서 시에도 없잖아요. 그 구약 성경 없는데 뭐라 하냐면 그리스도라면 십자가에 죽었다가 땅에 버립니다. 그래서 예수가 그리스도다. Ya, kisah para rasul itu jelas dari Paulus karena dia yang mati untuk dosa kami dan dia bangkit. Itu namanya Kristus. Kristus itu adalah namanya Yesus Kristus. 그리스도가 되려면 반드시 죽었다가 다시 살아야 Kalau menjadi Kristus harus mati. 그래서 예수가 그리스도다. Oleh karena itu Kristus adalah Yesus adalah Kristus. 이 바울이 깨달은 거예요. Ya, setelah dia yang mengerti, wah ini Kristus itu adalah apa? 바울은 이것이 복음이라고 그래요. Setelah itu dia bilang Kristus adalah Injil. 그렇죠. 이거 외에 다른 거 복음 없다. Ya, tanpa ini tidak ada Injil yang benar. 여러분이 이 복음을 갖고 있어요. Ya, saudara-saudara saya mau bicara kepada saudara hari ini. 요한복음 20장 31절을 보면 harus mengerti tentang Injil dan Kristus. 요한복음 20장 31절을 보면 요한 사도가 요한복음을 기록 딱 해놓고 이 성경 기록 목적이 뭔지 아느냐? Ya, setelah Yohanes menulis yang Yohanes untuk apa yang menulis yang Alkitabnya ini, dia yang jawabnya jelas. 자, 예수님은 기적도 행하고 병도 치료 기적도 Karena 행하고 saudara tahu 누구야? Yesus Kristus sering terjadi mujizat juga, yang mengusir setan juga, yakin juga bisa sembuh. 그거는 표대이다. Itu adalah hanya tanda, tandanya, bukan 그건 tujuan. 사인이다, 사인. Itu adalah hanya tandanya, bukan untuk tujuannya. 그게 목적이 아니다. Tujuannya untuk Yesus Kristus datang bukan untuk tujuannya untuk seperti sembuhkan, untuk yang mujizat, bukan untuk itu. Saudara. 목적은 뭐냐? Tujuannya dia datang itu adalah 그런 기록의 목적이 뭐냐? setelah semua yang Alkitab di atas kertas tulis, tujuannya untuk apa? 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하라. Supaya percaya Yesus adalah Mesia, supaya semua mengenal kepada orang yang lain. Tujuannya untuk itu. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하라. Oleh karena nama Kristus menjadi hidup nyawanya. 그게 성경의 모든 기록 목적이다. Itulah tujuan menulis yang Alkitab itu tujuannya itu. Saudara. 그 성경을 뭐라고 그리스도를 모르시고 Ya, kita baca 66 buku, tapi masih belum mengerti ini Kristus itu adalah siapa itu? Apa artinya itu? 생각해보면 그런 교회 너무 많아요. Saya lihat banyak saya ketemu seperti jemaat kayak begini nggak tahu asal datang gereja aja. 여러분 안디옥교회가 왜 출발이 안 Ya, 해요? kenapa gereja Antioch dapat berkahnya luar biasa? Saudara? 교회들 별명이 그리스도인이라. Karena nama jemaat itu adalah Kristus, orang Kristus itu orang Kristus. 그리스도가 뭔지 안다 이 말입니다. Mereka mengerti apa artinya Kristus. 자, 예수는 이름입니다. Yesus itu adalah hanya nama. 그렇죠? 이름 지으면 될거 아니에요? 여러분 이름 뭡니까? 저는 신 형반일 때 이름 예수요. Nama itu gampang sebenarnya. Nama saya Shin, nama Bapak Stefanus, nama saya Yun. Itu namanya aja itu gampang. 예수님께서 이름 부르는 게 아니라 내가 너희는 나를 누구라. Yesus Kristus tanya kepada muridnya bukan namanya, itu apa katakan, apa siapa ini? 여러분 예수 믿는다고 예수는 누굽니까? Ya, saudara-saudara percaya Yesus Kristus itu Yesus Kristus itu siapa? 그렇죠? 예수 왜 믿어요? Kenapa percaya itu Yesus Kristus? 왜 예수 안 믿으면 안 됩니까? Kenapa? Maksudnya kalau nggak percaya dia Kristus, apa terjadinya? 여기들 다 믿어야 돼. 그렇죠? 여기들 올바른 다 믿어야 돼. Ya inilah yang jawabnya jelas, saudara. 그러니까 뭐잖아요. 저희는 나를 누구라냐? Oleh karena itu Yesus tanya kepada murid, siapa aku ini? 예수는 이름인데 그건 누구냐? Ya, namanya Yesus, tapi siapa yang 예수는 그리스도다. Yesus adalah Kristus. 그렇죠? 그리스도 기름 부음 받은 자. Ya, Kristus adalah yang menerima urapannya. 선지자, 제사장, 왕, 세 직분을 기름 부으시고. Ya, menerima urapan itu tiga jabatan itu, yang nabi dan iman dan raja. Ini tiga jabatan menerima urapan.
기름을 부어 세우는 직분이다 말입니다. Ya, mereka itu menerima urapannya. Setelah itu jabatannya itu seperti nabi atau imam dan raja. 그게 뭐 중요한 거예요? 기름 부는 게. Apa artinya untuk menerima urapannya? 그게 그런 게 아니에요. Bukan artinya asal namanya itu. 바울은 이렇게 막 골로새 2장에 보면 그리스도는 하나님의 비밀이다. Ya, kalau saya jelas yang dari situ ya. 이 속에 하나님의 비밀이 있다 이 말이에요. Ya, Injil adalah rahasia Tuhan. 에베소 3장 4절에 나는 이 비밀을 깨달았다. Setelah saya semua mengerti rahasia Tuhan itu, apa yang saya mengerti? 그럼 그리스도의 비밀은 뭡니까? Apa rahasianya, saudara? 바울이요 이거 알았다니까 안 듣게 해서 그걸 가르친 거예요. 그렇죠? Karena Paulus mengerti tentang Kristus. Setelah itu mengajar kepada mereka tentang Kristus. 로마서 16장 25절 27절에 나의 복음과 예수를 전파하며 영생으로 감춰져 있습니다. Saya mengajar tentang Kristus itu adalah bukan asal dapat berkahnya, tetapi sebelum ciptakan dunia ini udah ada rahasianya untuk rencananya. 나의 복음이 영생은 천지 창조력이 먼저 감춰졌다. Ya, karena sebelum ciptakan dunia ini Tuhan udah ada rencana untuk tentang Injil. Inilah rahasia. 이게 나타낸 시가 될 것이다. Inilah dia yang datang di dunia ini. 세세부터로 하나님의 영광을 돌릴 것이다. Ya, dia akan memuliakan selama-lamanya oleh karena nama dia. 그게 복음이다. Inilah yang Injil. 그래서 바울은 이렇게 말해요. 이 비밀 깨달아서 모두가 배들고 있다. Ya, setelah saya mengerti tentang Injil atau Kristus, segala kegiatan, segala yang tertawar, 빌립보서 시나야 8장을 읽어보세요. 그렇죠? 내게 유익한 것, 내가 아는 것 전부 회로에기고 내 손입니다. Apa yang saya tahu itu saya buang ke sampah. Saya hanya tanpa Kristus tidak ada artinya. 왜요? Kenapa seperti itu? 그리스도 주 위에서 한 기식이 가장 고상이고 Ya, karena hikmat yang paling terbaik itu adalah mengenal Kristus. 그리스도 안에 채워지시기나 Apa yang saya punya, apa yang saya pegang, uangnya lah segala macam saya buang ke sampah. 그리스도 안에 채워지시기나 Inilah yang mengenali Kristus itu adalah paling terbaik bagi saya. 그때부터 골로새 2장 2절에 그랬어요. 나는 그리스도와 그가 십자가 못 박은 아무것도 하지 않았다. Ya, saya nggak mau tahu yang lainnya kecuali dia yang mati, dia yang bangkit. Itulah bagi saya penting sekali. 여러분이 복음을 교세님이라고 그렇게 생각하세요. Ya, kalau saudara-saudara, kalau umpamanya asal datang gereja kalau tanpa ketahuan tentang Kristus. 저는 20년 전에 끌들을 교회관에 갔는데 20년 전에 좀 이렇게 했어요. Ya, 20 tahun lalu saya sudah baru mengerti sebenarnya mula-mula anak kecil saya sudah hidupnya di gereja, tapi saya nggak tahu tentang Kristus. Tapi baru saya tahu 20 tahun lalu. 그때부터 성경 60권 가지고 어떤 복을 찾아도 저는 이 교세님을 말하죠. Ya, oleh karena itu di mana saja saya akan sampaikan tentang Kristus. 근데 하나님이 저를 전 세계라는 복음을 합니다. Ya, setelah saya menerima Kristus benar-benar, akhirnya Tuhan pakai saya untuk keliling seluruh dunia. 안디옥교회가 세계 복음하는 비밀이 여기 있어요. Ya, karena gereja Antioquia, dia tahu tentang rahasia Tuhan ini. 영세전부터 감추지. Ya, karena yang rahasia itu adalah sebelum ciptakan dunia ini udah rencana untuk Injilnya. 제가 여러분에게 설명하는 시간이 많이 걸리니까 여러분 대충 이렇게 아시고요. 그리스도라는 쉽게 말하면 우리 인생의 모든 문제들이죠. Karena Kristus itu adalah segala perkara, segala masalah untuk tengah-tengah hidup ini, dialah yang cari solusi. 요한복음 14장 6절 보면 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 만난 아버지의 어찌 없다. Ya, Saudara Yohanes, saya adalah hidup, saya adalah kebenaran, saya adalah 하나님을 만난 유일한 길이 inilah dialah untuk jembatan ketemu Tuhan. 이게 바로 참 선지자이세요. Inilah benar-benar nabi yang benar. 예수님이 선지자라 이런 말들은 그냥 말씀을 얘기하는 게 아니고 말씀이 육신되신 분이고 바로 우리 인간의 하나님께로 가는 길을 내십니다. Karena nabi bukan untuk hanya yang biasa berjalan seperti nabi yang biasa. Dialah cari solusi untuk ketemu Tuhan. Dia adalah jembatan. Itu adalah nabi yang benar. 로마서 8장 2절 보면 그리스도 안에 있는 생명의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방시켰다.
karena dia yang setelah mati semua yang dosa dan ya segalanya udah cari solusinya. Oleh karena dia yang mati. 우리의 죄 문제를 해결하는 Ya, 죄. karena dosa kami dan dosa ini oleh karena dosa itu 요한에서 3절 우리가 하나님의 아들 같은 마귀를 멸하셨습니다. bukan hanya ini aja, dia setelah bangkit hancurkan kepala iblis. 마귀 이를 멸했다. Karena dia telah hancurkan iblis. 세상 임금 세상시 사단을 뚫을. Ya, karena segala dunia menguasai dunia ini, dialah setelah bangkit. 여기 죽게 있는 모든 인간을 구해오셨다. Oleh karena itu yang dialah yang sehingga dialah cari solusi dari segala masalah kita. 여기 세 가지 선지자 대상 왕. Nah, itulah yang tadi saya bicara yang nabi dan imam dan raja. Ini tiga fungsi gabung, akhirnya dialah Kristus. 세 가지 문제가 저와 여러분의 극복입니다. Nah, esensi masalah hidup kita adalah bagaimana bisa dosa, bagaimana bisa ketemu Tuhan, bagaimana bisa iblis. Dia setelah mati itu tiga macam masalah udah cari solusinya. 저와 여러분 태어날 때 죄로 태어나. Ya karena kita lahir itu dengan dosa, karena dosa. 가난하게 죄가 있을 것. Anak kecil juga waktu lahir karena dosa yang turunan dosa itu jadi dia juga orang dosa. 그럼 그렇게 가난하게 죄 없다고 하죠. Karena ada yang beberapa orang kecil itu nggak ada dosa, nggak ada berbuat dosa karena mereka bagaimana bisa berbuat dosa karena anak kecil itu. 성경 그런 말 안 했어요. Tapi menurut Alkitab bukan 의인을 없나니 하나도 없다. yang tidak ada orang yang benar dari 모든 seluruh 사람이 죄를 범했다. orang siapa berbuat dosa akhirnya kita juga berdosa. 인간은 태어날 때 죄로 태어나요. Waktu lahir juga seperti membawa dosa dari turunan. 그래 사람 죄를 짓는 거예요. Ya oleh karena itu yang setiap hari berbuat dosa karena untuk dasarnya 죄에서 없는 사람 없고 죄 해결할 사람 아무도 없어요. ya karena tidak ada yang orang kebenaran, maksudnya kebenaran. 우리가 하나님을 떠나서 죄가 잡혔고 사단에 잡혔다. Karena kenapa kita seperti berbuat dosa? Karena kita terputus. Oleh karena ada yang berbuat dosa, terputus semuanya antara Tuhan sama kita. 성경은 사단이 세상 임금이라고 했어요. Karena iblis itu adalah rajanya dunia ini adalah iblis. 세상 신이다. Karena dialah yang Tuhan di dunia. 너희 마귀. Itu adalah yang rajanya dunia ini adalah iblis. 여러분 절대 사단을 이길 수 없어요. Saudara-saudara nggak bisa menang dari segala yang iblisnya. 인간은 세 가지 문제를 해결하세요. Kalau manusia nggak bisa cari masalah dosa dan 사단을 이길 수 없다. 그렇죠. iblis kita nggak bisa menang. 사단에 소속되어 있기 이걸 빨리 나올 수 없어요. Ya, karena nggak bisa lepas dari iblis itu. 죄를 해결하세요. Karena dosa kita sendiri juga nggak bisa cari. 절대 하나님 만날 수 없다. Ya, karena nggak bisa ketemu Tuhan juga. 그렇죠. 이 세 가지 해결 못하기 때문에 여러분은 영적 문제, 정신문, 육신문제하고 충분해서 문제고 Oleh karena dosa, oleh karena nggak bisa ketemu Tuhan, oleh karena iblis selalu dunia ini masalah. 그래서 많은 겁니다. Ya, oleh karena itu tanpa Kristus 기도가 지금 해결할 필요 종교도 안 되고 철학도 과학도 행위도 ya ini juga bisa cari solusi untuk cara segala pun juga nggak bisa cari masalah tiga macam tadi yang saya katakan. 그래서 하나님이 막바로 말하세요. 여자의 모습이 사단의 백을 받을 수 있어요. Karena turunan perempuan jadi Roh Kudus, jadi lahirkan Yesus Kristus. 여자의 모습이 뭡니까? Ya, turunan perempuan itu apa ya? 보라, 처녀가 잉태하는 그 아들들 그 이름을 이만해요. Ya, karena dilahirkan dari perempuan itu adalah namanya Immanuel. 그 말은 아담으로서는 안 된다고 말이에요. Itu artinya dari manusia nggak bisa cari solusi untuk masalah tiga macam ini. 왜 안 됩니까? Kenapa nggak bisa? 아담의 모든 원리가 그대로 전해져 있는 것 Karena 같은데. turunan dosa aslinya turunan kepada seluruh manusia ini. 그래서 아담은 아니냐고 올 것이다. Oleh karena tidak dari turunan dari Adam, itu turunan dari perempuan ini. 그가 와서 사단을 끌어올 것이다. Dia datang untuk hancurkan 그가 희생당해서 네 죄가 사할 oleh 것이다. karena dia yang mati setelah itu semua ampuni dosa kita juga. 하나님이 처음부터 약속했어요. Itulah perjanjian mula-mulanya. 이 여자한테 올 것이다. Ya, karena pasti akan turunan dari perempuan itu akan datang Mesiasnya. 그분이 왔다. Ya, karena dia sudah datang. 그 신약성이. Itu adalah perjanjian baru. 그렇죠. 베드로가 예수님도 주는 그리스도시요 살아있는 하나님 아들이시다. Karena Petrus katakan seperti itu, yang engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus. 당신이 그 오실 여자에서 그분입니다. Inilah dari turunan dari perempuan itu. 그렇죠. 깜짝 놀랐대. 아무도 몰랐대. Karena mereka tidak tahu walaupun muridnya.
그러니까 예수님은 막 베드로의 축원. Oleh karena itu Tuhan yang memberkati, maksudnya Kristus memberkati kepada Petrus. 안디옥에서 이 비밀을 알고 있어요. Ya, saudara-saudara harus mengerti tentang rahasia Tuhan ini. 자, 안디옥에 이걸 가지고 전 세계 복음을 전했어요. Karena setelah mengerti yang gereja Antioquia, mereka semua menginjil kepada bangsa yang lain juga. 여러분이 그리스도 아는 게 아니고 그리스도인이 되셔야 돼요. Bukan hanya tahu tentang Kristus, saudara-saudara menjadi orang Kristus. Amin. 여러분이 예수를 그리스도 신앙 고백할 수 있어요. Ya, oleh karena itu menerimalah Kristus benar-benar. 그거를 나의 구주로 여겨봤어요. Terimalah dialah sebagai Mesia dan sebagai Kristus untuk 그분이 나의 주인이 되셔야 돼요. dia adalah majikan kita. 그분이 바울처럼요. 나는 죽고 내게 사는 그리스도다. Setelah seperti Paulus, saya ingin mati supaya dia hidup dalam hati saya. 그때부터 여러분이 내가 없어집니다. Setelah itu saya sendiri itu namanya majikan saya itu 내 hidup. 뜻이 없어집니다. Karena selalu majikan saya itu adalah 그때부터 하나님의 약속 자리죠. karena di dalam selalu majikannya Tuhan, Tuhan akan membuat 안디옥에요. seperti 이 천국의 모든 지금 그처를 그냥 ya, karena melalui Antioquia, gereja Antioquia akan memberkati supaya menginjil kepada bangsa yang lain. 그때부터 너희들 가서 모든 줄 세상을 하세요. Oleh karena itu setelah itu semua pergilah ke bangsa yang lain supaya muridku 천하만의 복음을 전파라. sampai ujung-ujung bumi memberkati, memberitahukan kepada 나중에 내식이 되냐. ya, saksilah sebagai untuk Kristus. 그렇죠. 이 교회에서 최초로 설교를 파송합니다. Ya, setelah itu gereja Antioquia pertama misionari kirim 바나바 바울을 파송하잖아요. 그렇죠. Saulus sama Barnabas mengutus 이 복음이 전 아시아와 유럽으로 넘어가는 교회. setelah itu Asia, Eropa sampai Roma, sampai Eropa mengerti tentang Kristus. 여러분 이 축복 받기를 바랍니다. Saya harap gereja ini untuk juga seperti Yerusalem mengutuslah kepada orang yang belum mengenal supaya mereka bisa mengerti Kristus. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님을 찬양합니다. Mari kami ingin mau memuji kepada Tuhan. 예루살렘 교회가 안디옥 교회 같은 축복받게 하옵소서. Tuhan memberkati gereja ini dan jemaat ini supaya mereka juga bisa menginjil kepada yang lain. 이 자카르타 인도네시아 또 모슬렘 저 넘어서서 저 중동과 예루살렘 복음교회에게 축복하여 주옵소서. Karena dunia ini masih belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakailah gereja ini biar mereka bisa mengenal Tuhan. 모든 성도들이 그리스도인의 표현이 만큼 그래서 충만한 Semua 교회이죠. ini berkatlah supaya mereka bisa mengalir tentang berkatnya supaya mengenal kepada Yesus, kepada mereka. 주의 손이 함께하고 하나님 은혜가 보이는 교회로 축복하여 주옵소서. Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan selalu menyertai 세계의 복음만 경계를 가진 교회로 축복하여 주옵소서. sampai ujung bumi. Gereja ini mengutus 살아계신 misionari 주의 kepada 이름으로 기도드리옵소서. kami berdoa di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.